Dalam sini ada bola-bolanya. Yang bikin ini rusak itu sebetulnya karena bola-bola dalam sini udah pecah karena kekeringan gemuk ya, atau nggak ada lagi pelumas. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel saya ini ya. Kita berikan doa dulu buat teman-teman nih yang menonton. Diberikan kesehatan selalu ya teman-teman, sesehat-sehatnya. Diberikan rezeki dan juga dilancarkan dalam segala rutinitas dan aktivitasnya. Amin, amin, amin. Di video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai terkait dengan permasalahan mobil ya teman-teman. Lebih spesifiknya saya akan bahas di bagian kaki-kaki ya, atau suspensi. Nah, dalam hal ini saya akan bahas kepada teman-teman seputar terot ya. Terot itu apa dan bagaimana cara kerja terot. Kemudian bahaya nggak ya terot kalau diservis. Apa gejala-gejala kerusakan terot dan kita harus mengambil tindakan seperti apa kalau memang terot kita bermasalah, dan apa risikonya ya kalau kita biarkan. Nah, jadi yang saya mau bahas itu di beberapa menit ke depan. Jadi teman-teman pastikan untuk mengikuti video ini sampai selesai, dan mudah-mudahan ya bagi teman-teman yang mungkin belum paham saat menonton ini, mulai sekarang sudah mulai paham ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya punya kendaraan saja, tetapi kita juga coba mengerti ya sedikit mengenai kendaraan kita, dengan tujuan supaya kita bisa merawat kendaraan kita dan kita juga bisa terhindar dari hal-hal yang tanda kutip ya tidak kita inginkan, semacam seperti terjadi kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Amit-amit ya teman-teman ya, jauhkanlah itu semua dari kita yang namanya kecelakaan ya. Oke, jadi teman-teman simak aja. Saya berharap video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Nah, jadi sebelum kita lanjut teman-teman, mohon dukungannya ya untuk channel ini ya. Kalau tidak keberatan, teman-teman boleh menekan tombol subscribe, hidupkan notifikasinya, dan teman-teman sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik teman-teman, jadi di sini saya sudah menggambar ya. Ini gambar yang sederhana aja. Teman-teman boleh pakai imajinasi supaya bisa memahami apa yang saya maksud ya teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah kasih nama-namanya supaya teman-teman nggak bingung ya. Jadi ini ya yang biru ini namanya rek ya teman-teman, rek setir atau rek power steering. Kalau sudah menggunakan power steering, maka itu jadilah rek power steering. Yang tidak menggunakan power steering tetap aja namanya rek setir ya, biasa ya teman-teman ya. Berbeda dengan ini ya, mobil-mobil yang menggunakan gearbox setir. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Tetapi yang saya mau bahas lebih spesifiknya di rek setir ini aja teman-teman ya. Karena kita akan bahas soal terot kan ya. Nah, jadi untuk mobil rek setir begini tuh biasanya kalau yang umum aja sih dipasang di mobil semacam Kijang ya, apakah Kijang Grand Extra, Kijang Super ya kan. Kalau Panther itu sudah berbeda ya teman-teman, sudah pakai gearbox setir, tetapi sama aja juga dia tetap menggunakan terot ya teman-teman, tidak ada perbedaannya kalau di situ. Nah, jadi setelah rek ini ya, ini sudah saya kasih nama di sini. Di dalam rek ini tuh ada as ya, ada as, kemudian ada giginya atau gear ya. Nah, ini ketemu dengan as joint ini ya. Di sini dia akan terhubung. Kemudian dari as joint ini dia langsung ketemu dengan setir atau kemudi yang kita duduk di kursi ya, kursi sopir untuk memutar ya, kursi setir kemudi ya teman-teman ya, langsung kemudi di situ. Kemudian yang merah ini saya sudah kasih nama ya, namanya long terot atau terot panjang. Nah, yang di sini namanya terot. Nah, kemudian di sini di balik terot ini sudah ada nap roda. Kemudian di sini langsung ban atau roda ya, pelek ban langsung. Di bawah sini tuh ada namanya rocker arm ya, langsung terhubung dengan ball joint. Nah, ball joint itu nanti nempelnya di nap roda jadi satu teman-teman ya.
Oke, jadi pertama-tama saya jelaskan dulu kepada teman-teman ya. Saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kerja setir ini dan apa hubungannya dengan terot ya. Nah, jadi saat kita memutar kemudi ya, apakah kita muter kemudi itu ke kiri atau ke kanan ya, maka as yang ada di dalam sini kan ada giginya nih kan ya, ada gear ya. Terhubung dengan as join yang di sini ya. Nah, maka as setir ini akan bergerak kemana arah kita memutar kemudi ini ya. Katakanlah kita memutar ke kiri misalnya, maka dia ini akan menarik ya, menarik ke sisi sini atau mendorong ke sisi sana. Intinya as ini mengikuti putaran dari kemudi. Paham ya teman-teman ya. Nah, pada saat as ini menarik, maka long terot ini juga ikut menarik. Nih ya, terot panjang ini ikut menarik. Nah, long terot itu juga menarik si terotnya ya. Kemudian terotnya itu karena sudah terhubung langsung dengan naproda, otomatis ban ikut berputar. Jadi kalau kita putar ke kiri ya ban ikut ke kiri, dia akan bergeser ya. Misalnya ke sini atau ke kanan, dia akan bergeser ke sini. Jadi ban ini akan berubah arah. Nah, tentu saja peran dari ban bergerak ini ya tidak terlepas dari peran dari terot ini teman-teman. Maka teman-teman mungkin pernah dengar ya, oh mobil saya terotnya bermasalah tuh bang, atau bos servis bisa nggak ya terotnya, soalnya terotnya mahal nih kalau dibeli ya kan, yang kita tahu pada umumnya begitu ya teman-teman ya. Nah, nanti saya akan bahas di belakang ya mengenai servis terot itu bahaya atau tidak. Nah, jadi cara kerja terot ya yang sehubungan dengan long terot, dengan rek setir ini dan juga setir kemudi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, saya berikan contoh aja ya teman-teman. Ini ada satu contoh terot untuk BMW ya. Nah, ini terot. Terot itu macam-macam modelnya teman-teman ya. Ada yang panjang kayak gini ya, ada yang pendek, ada juga yang longnya panjang, terotnya hanya segini pendek. Itu untuk model bentuk tidak ada masalah di situ. Yang paling inti pentingnya itu adalah cara kerjanya sama teman-teman. Ya, hanya berbeda bentuknya saja. Nah, coba perhatikan teman-teman, lihat ya. Nah, ini kan ada space ya. Nih, kayak gini nih. Nah, teman-teman. Jadi saat dimana setir itu kita belokkan ya, ini kan langsung tadi sudah saya jelaskan ya, langsung ketemu dengan naproda kan ya. Naproda kemudian di bawahnya ada ball joint. Nah, maka dia ini pada saat kita menggeser kemudi setir kita ya, yang ini mulai bergerak. Di sini pun dia akan mendorong si naproda. Nah, kalau ke sana ya ke sana, ini ke sini ya sesuai ya, kiri atau kanan. Nah, ini kan di sini langsung ban. Nih, ban langsung di sini ya. Jadi, teman-teman kalau misalnya ada kerusakan di terot ya terus kita biarkan, nah teman-teman mungkin bisa jawab sendiri ya, kan bahaya ya. Jadi secara umum sama saja cara kerja terot seperti itu. Apapun jenis mobil kita yang masih tetap menggunakan terot ya, semua dengan cara kerjanya seperti itu teman-teman, tidak ada perbedaannya. Jadi terot itu sangat berpengaruh ya, penting sekali pada sistem kemudi mobil kita karena pemasangannya langsung ada di naproda. Naproda langsung dipelek, pelek dikunci pakai baut roda ya, baut ban itu. Maka kalau terjadi sesuatu pada terot ini, maka itu sangat berbahaya. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri kerusakan terot itu ya teman-teman, kita bisa melakukan dengan cara seperti ini ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini kan ada sayap bawah ya. Nah, di rocker arm ini kan ada ball joint di atas. Kita posisikan aja dongkrak di sini teman-teman. Nah, kita taruh dongkrak di sini, kita dongkrak di sini ya. Kita naikin dongkrak di sini. Nah, kita usahakan ban ini sampai menggantung dari aspal ya. Jadi jangan nempel di lantai. Kita gantung kira-kira 5 cm ya. Pokoknya ini satu sisi aja. Kalau nggak sisi kanan atau sisi kiri, salah satu ya. Jadi jangan dua-duanya. Dan jangan dongkrak di bodi ya, harus di sini. Saat ini menggantung, tergantung ya, kan tertekan tuh ball joint ke atas. Nah, baru kita coba menggeser ban ini kiri atau kanan. Kalau misalnya di situ ada terjadi goyang ya di sini ya teman-teman ya, itu bisa juga berkemungkinan karena bearingnya bermasalah
Bisa disebabkan juga karena long terot ini juga goyang, karena di sini juga long, di sini sama ya, di sini main juga. Ya, bisa juga karena memang terotnya sendiri yang bermasalah yang ini. Nah, untuk membedakan mana kerusakannya, nah saat kita memutar, menggeser maksudnya ya, ban kiri kanan, nanti teman-teman lihat di sini ya. Saat kita menggeser ini tidak boleh ikut bergerak begini, nggak boleh ya, harus tetap diam. Jadi saat kita kan memastikan nih si terotnya bagus ya, jadi kita saat kita menggeser ban kiri kanan, maka ini dia ngikut bareng sama rumah-rumahnya ini. Tapi kalau rumahnya ini bergeser, ini sudah tinggal tetap begini, nah berarti memang terotnya sudah bermasalah. Kalau memang terjadi seperti itu, maka cepat-cepatlah terot untuk diperbaiki teman-teman. Itu artinya sudah menunjukkan gejala kerusakan. Tapi kalau misalnya pas kita tes di sini masih normal ya, ini gerak semua ya kan, ini juga ikut normal gitu ya. Nah, bisa berkemungkinan juga tes cek di sini long terot, atau bisa juga karena dari bearing roda. Nah, jadi untuk kita mencari tahu ciri-ciri kerusakan terot itu, biasanya sih setir itu goyang ya teman-teman, di RPM tertentu goyang kayak macam getar gitu ya. Tetapi bukan semata-mata karena dari terot juga, bisa juga karena dari long terot atau bearing ya. Jadi ada beberapa sebab. Nah, tapi ketika ciri dan tanda itu udah ada, tidak ada salahnya kan kita memeriksakan mobil kita ya teman-teman ya. Karena kalau sampainya sampai terjadi kerusakan di terot, tidak kita ambil tindakan ya bisa berbahaya dan kita tidak nyaman ya. Nah, di bagian terakhir teman-teman, pertanyaannya, kalau misalnya terotnya diservis bang, misalnya nih terot saya mahal nih harganya, aman nggak kalau diservis kira-kira? Ya kan, mungkin mobilnya udah tua, barangnya udah nggak ada, susah gitu kan ya. Nah, maka saya jawab ya teman-teman, menurut saya terot itu kalau diservis bisa aman, bisa tidak, tergantung siapa yang servis atau bagaimana cara servisnya. Kalau pada saat pengerjaan servisnya itu rapi ya, pada saat pengerjaan servis itu betul-betul ini dipres ya, di sini rapi gitu ya. Karena kan dalam sini ada bola-bolanya, yang bikin ini rusak itu sebetulnya karena bola-bola dalam sini udah pecah karena kekeringan gemuk ya, atau enggak ada lagi pelumas. Ada mobil, kalau mobil L300 di sini tuh ada stempet gemuk ya, ada nepalnya jadi bisa distempet. Tapi kalau mobil tertentu kayak gini kan nggak ada stempetnya, maka kering di dalam. Saat kering itulah terjadi kerusakan, karena ini kan bergerak terus ya, saat setir kita putar ini terus bergerak. Jadi dalam jangka waktu tertentu ya, sekian lama pemakaian mobil, apalagi mobil dipakai rutin misalnya, maka akan cepat terjadi kerusakan pada bagian terot ini, atau mungkin juga long terotnya. Nah, jadi kalau misalnya mau diservis atau enggak, atau bahaya atau enggak, pertanyaannya tergantung ya teman-teman ya. Karena kalau pabrik itu kan pasti rapi pengerjaannya, coba lihat rapi kan. Nah, betul-betul dikerjakan dengan alat yang bagus. Kalau kita kan kadang setengah press setengah manual. Itu tergantung ya. Kalau teman-teman yakin memang bagus pekerjaannya, kenapa enggak ya kan. Tapi saya pribadi sih tidak menyarankan ya. Sebaiknya kalau memang ada kerusakan terot lama jangan dipakai lagi, kita ganti aja yang baru dan usahakan pakai yang original, itu jauh lebih aman teman-teman. Nah, demikian di video saya kali ini teman-teman, semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Ini hanya informasi, hanya berbagi ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan teman-teman mulai ngerti sedikit mengenai masalah soal kaki-kaki mobil. Dalam hal ini yang kita bahas terot ya, nanti besok-besok waktu saya coba akan bahas lagi di bagian yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di kesempatan ini, semoga bermanfaat. Salam sukses buat kita semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Bye.